Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas si Archeon part 3. Sebelum mentok ini tuh part terakhirnya gitu. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Archeon yang marah dan ia berkata bahwa sekarang Dramut harus menundukkan kepalanya pada sang master. Main quest milik Archeon pun berhasil didapatkan dan sekarang banyak konstelasi yang mulai memperhatikan Archeon. Di sisi lain terlihat di sirkuit yang sedang menatap tajam karena marah. Di hadapan para pendukungnya ia marah besar karena ternyata Isabella masuk ke sanctuary bersama salah seorang budak yang ditangkapnya. Karena hal itu pasukan Desert Queen mulai dikerahkan dan sekarang mereka harus menangkap Isabella dan juga Archeon yang dianggap sebagai budak. Di dunia manusia sendiri keadaannya sekarang masih cerah. Lalu di Warmindo terlihat sekarang ada beberapa orang yang mengobrol dan mengatakan bahwa nickname Randop pasti adalah Phantom yang baru saja masuk ke dalam game. Mereka berkata bahwa karakter yang digunakan Archeon telah mendapatkan banyak penghargaan. Jadi jelas pasti itu adalah mantan player nomor 1. Di sana juga ada seorang wanita. Mereka ingin bertemu dengan Archeon di dunia nyata karena Archeon ini telah memainkan karakter dengan sangat hebat. Mereka yakin bahwa Archeon telah sepenuhnya menjadi player, jadi mungkin nanti mereka bisa bertemu dengan Archeon secara langsung. Si wanita berkata bahwa nanti mereka bisa memancing Archeon dengan item, karena Archeon pasti membutuhkan banyak item untuk main quest ketiga. Dijelaskan bahwa di game biasanya ada cara yang disebut sebagai fishing, di mana player bisa bertukar item. Namun ketika item telah dibeli, maka seseorang bisa melacaknya dengan sesuatu yang disebut twin. Player newbie tak tahu dengan hal tersebut, jadi mereka asal membeli lalu pada akhirnya dijarah kembali oleh orang yang menjualnya. Mereka pun berkata bahwa Phantom yang dimainkan oleh Archeon pasti tak akan tertipu semudah itu. Namun si wanita berkata bahwa rencana mereka pastilah berhasil. Dengan wajah girang gila, di sana wanita itu mengatakan bahwa Archeon ini memiliki tekad yang luar biasa. Jadi jika ada item bagus maka Archeon pasti langsung membelinya. Karena jika ada yang mau menjarah maka Archeon tinggal melawannya saja. Mereka pun berkata bahwa itu mungkin benar, tapi tetap saja sekarang mereka takut karena kelakuan dari wanita itu seperti orang gila. Di tempat lain sendiri terlihat keadaan cukup mencekam. Di sana notifikasi muncul dan memberitahu bahwa sekarang urutan main quest kedua telah berubah karena Archeon menjadi nomor 1. Orang yang melihat notifikasi itu bingung karena bagaimana bisa Randop yang dimainkan oleh Archeon mendapatkan 230 poin. Ternyata di sana ia sedang melakukan pergerakan. Pergerakan yang ia lakukan adalah menghabisi banyak orang. Dan dengan wajah tegas ia berkata bahwa jika ia terus menghabisi orang-orang dengan peringkat atas, maka dirinya bisa naik lebih tinggi lagi. Archeon dan Isabella sendiri sekarang telah menyelesaikan main quest kedua. Dan sekarang Archeon telah mendapatkan banyak achievement. Archeon saat ini tersenyum senang karena sekarang ia bisa naik ke atas kepala Dramut sambil menunjukkan jalan yang akan mereka lalui. Archeon juga saat ini telah naik level karena poin experience-nya semakin tinggi. Terlihat Archeon memiliki banyak talent, dan semakin banyak talent yang dimiliki, maka naik level pun akan menjadi lebih sulit. Meski begitu, statnya berkembang pesat, sehingga ia tak bisa komplain dengan hal tersebut. Archeon sangat senang karena bahkan sekarang dirinya juga mendapatkan 2 item yang luar biasa. Isabella yang melihat Archeon bertingkah seperti itu bingung dan ia tak mengerti dengan kelakuan Archeon. Salah satu hadiah yang Archeon dapatkan ternyata adalah Shadow Cloak, yang dimana item itu membuat penggunanya menjadi tak terlihat. Tiba-tiba Dramut pun menatap tajam. Di sana ia merasakan banyak orang yang bergerak dan suara langkah kaki yang terdengar di kepalanya. Dramut memberitahu Archeon bahwa ia mendeteksi penyusup yang sekarang masuk ke sana. Isabella langsung menjawab bahwa itu pasti adalah pasukan yang dikirim oleh Desert Queen. Isabella bertanya tentang apa yang akan Archeon lakukan pada saat ini, karena meski Ratu belum datang, tapi pasukan yang muncul jumlahnya cukup banyak. Archeon hanya melihat ke arah Isabella, karena di sana ia mengatakan bahwa mungkin Dramut juga tidak akan bisa mengalahkan semuanya dengan mudah. Archeon tiba-tiba berkata bahwa Dramut ini adalah guardia, jadi mereka tidak perlu repot-repot melawan para penyusup. Isabella mengerti dengan hal tersebut. Terlihat pada akhirnya Dramut ditinggalkan oleh Archeon, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengandalkan Dramut untuk melawan para penyusup. Dramut sedikit kecewa dan merasa bingung dengan keadaan sekarang. Lalu pada akhirnya Archeon dan Isabella pun berhasil keluar, sedangkan para penyusup kesulitan karena harus melawan Dramut yang merupakan monster ular berukuran besar.
Akyun berkata bahwa Dramut pasti bisa menang melawan para penyusup, tapi yang lebih penting grup baru pasti akan datang untuk mengejar mereka kembali. Akyun menjelaskan bahwa mereka harus lari secepat mungkin sebelum pasukan utama muncul, karena jika semua pasukan di sirkuit telah datang, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Akyun juga mengatakan bahwa Dramut adalah Mountain Guardia, jadi Dramut tak bisa pergi dari sana sehingga mereka hanya bisa kabur berdua saja. Akyun berpikir bahwa untuk kabur mereka harus menggunakan Wapket. Kutukan Isabella juga sudah lepas, jadi mereka bisa menggunakan Wapket dengan mudah. Mereka pun akhirnya sampai di Wapket. Namun yang jadi masalah ternyata Wapket itu perlu waktu untuk diaktifkan terlebih dahulu. Isabella merasa senang dengan hal yang akan terjadi karena ia tahu bahwa jika ia masuk ke Wapket, maka dirinya bisa keluar dari gurun tersebut. Akyun mengatakan bahwa itu benar, tapi sekarang gate tersebut butuh waktu untuk bisa digunakan. Isabella bertanya tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan, namun Akyun berkata bahwa ia butuh waktu selama mungkin, karena nanti bisa saja ada yang menyerang saat dirinya sedang fokus. Akyun menjelaskan bahwa warp gate itu berada di tempat terbuka, jadi Isabella harus menjaganya, dan di dalam pikirannya Akyun mengatakan bahwa ia harus melihat situasi di dunia nyata terlebih dahulu. Isabella terdiam karena Akyun bertanya tentang apakah ia bisa percaya pada Isabella. Isabella pun langsung bergerak. Di sana ia melihat ke arah depan sambil melakukan penjagaan dan ia berkata bahwa dirinya akan melindungi Akyun. Akyun sendiri saat ini langsung logout dari Pangenia. Ia bangun di kasur sambil terlentang dan ia berpikir bahwa dirinya masih belum terbiasa dengan pertukaran tubuh aslinya dengan tubuh random di dalam game. Akyun pun melihat handphonenya dan beruntung saat ini tidak ada berita tentang bencana yang seperti sebelumnya. Akyun berpikir bahwa dunia nyata dan Pangenia telah bercampur sedikit demi sedikit, jadi mungkin nanti akan ada banyak monster yang bermunculan. Namun di sana Akyun terkejut karena di handphonenya ada notifikasi dari seseorang yang menanyakan keadaannya. Ternyata yang menghubungi Akyun itu adalah Soyeon yang merupakan mantannya, dan sekarang Soyeon memutuskan pacarnya karena ternyata pacarnya itu miskin. Di sana orang-orang melihat ke arah Soyeon karena Soyeon memutuskan pacarnya di telepon dengan omongan yang menyakitkan. Soyeon sendiri mengatakan bahwa pacarnya sekarang sangatlah menyebalkan. Ia ingat dengan Akyun dan ia berpikir bahwa meskipun Akyun menyedihkan, tapi ia mengikuti perkataannya dan selalu menuruti keinginan dari Soyeon. Akyun pun akhirnya datang ke sana sehingga Soyeon cukup senang dengan hal tersebut. Akyun bingung, ia bertanya tentang mengapa Soyeon memanggilnya secara tiba-tiba, sedangkan Soyeon berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu. Soyeon berkata bahwa aura Akyun telah berubah dan Akyun pun berkata agar mereka berbicara cepat karena ia tak bisa lama-lama. Soyeon mulai terdiam, ia berkata bahwa Akyun ini so kuat padahal ia tak pernah berubah sedikit pun. Di sana Soyeon memasang wajah cantik geluhnya dan ia berkata bahwa Akyun ini datang ke sana saat dipanggil dan hal itu membuat Soyeon sangat menyukai Akyun. Soyeon mengatakan bahwa setelah putus ia baru sadar bahwa Akyun ini sangatlah baik sehingga ia menyesal telah memutuskan Akyun. Akyun terdiam dengan keadaan yang terjadi sekarang karena ternyata Akyun ini tidak dipesankan minuman padahal ia telah dipanggil ke sana. Soyeon sendiri terkejut karena tiba-tiba Akyun berkata bahwa sekarang semuanya sudah selesai dan ia akan segera pergi dari sana. Soyeon kesal, ia berkata bahwa dirinya rindu pada Akyun, jadi mengapa Akyun malah bersikap seperti itu. Akyun tiba-tiba menatap tajam dan ia bertanya tentang apakah pacar baru dari Soyeon tahu jika mereka sedang bertemu. Soyeon malu kesal ketika mendengar hal itu karena ternyata Soyeon ini mendekati Akyun lagi, padahal foto bersama pacar barunya masih ada di Instagram. Akyun pun akhirnya pergi dan Soyeon mencoba untuk memanggilnya kembali. Akyun berpikir bahwa jika itu terjadi dulu, maka ia akan panik. Tapi sekarang dirinya tenang, dan hal itu mungkin bisa terjadi karena perkembangan karakter random dalam Pangenia. Saat Akyun berjalan, tiba-tiba ada kerumunan orang, dan di sana ada pria yang mengamuk dan berkata bahwa ia akan menyerang seseorang. Pria itu membawa sebuah senjata, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi wanita yang tadi sedang ia serang. Wanita itu pun berteriak dengan kencang, lalu tiba-tiba si pria kaget karena serangannya terhenti akibat ditahan oleh seseorang. Wanita itu mulai melihat ke arah orang yang tadi menahan serangan si pria, dan ternyata yang menahan serangan itu adalah Akyun. Ia menahan serangan pria itu dengan mudah hingga membuat tangan pria tadi gemetar dengan kuat.
lengan pria tadi kesakitan. Ia berteriak kencang dan berkata agar sekarang Akyun melepaskan pegangannya karena ia merasa pergelangan tangannya akan patah. Akyun terkejut. Ia tak menyangka karena ternyata meski dirinya belum menggunakan broken fist, tapi ia tetap bisa memiliki kekuatan yang cukup besar. Akhirnya si pria tadi langsung dilemparkan begitu saja dan Akyun bertanya tentang apakah wanita tadi baik-baik saja. Si wanita yang diselamatkan oleh Akyun pun mengucapkan terima kasih, sedangkan Akyun saat ini malah memperhatikan wanita tersebut. Ternyata wanita itu adalah wanita yang sebelumnya menyelamatkan Eunji dari serangan monster, jadi Akyun sedikit familiar dengan wajahnya. Akyun berkata bahwa wajah wanita itu mirip dengan seseorang, sedangkan di belakangnya sekarang si pria tadi telah bangkit dan dia berkata bahwa Akyun ini sok jagoan, jadi sekarang harus ia serang. Namun dengan mudah Akyun pun langsung menghindarinya. Lengan Akyun bergerak cepat dan di sana ia langsung menghantam babenggu milik pria tadi dengan kencang. Si wanita yang melihat hal itu kagum karena ia tak menyangka jika Akyun sangatlah kuat. Akyun sendiri sekarang telah menjadi kuat karena ia mendapatkan kemampuan dari game Pangenia ke dalam tubuh aslinya. Beberapa waktu setelah itu polisi pun datang dan di sana polisi berkata bahwa Akyun sekarang harus ikut bersama mereka ke kantor. Si wanita tadi berkata bahwa Akyun hanyalah orang yang berusaha menolongnya, jadi ia tidak harus pergi ke kantor polisi. Akyun berkata bahwa ia tidak punya waktu untuk hal seperti itu, namun si polisi kekeh dan mereka berkata bahwa mereka tidak bisa melanggar regulasi yang terjadi. Tiba-tiba wanita tadi pun mengeluarkan kartu identitasnya yang ternyata bernama Kim Hana dan ia berkata bahwa dirinya adalah wartawan. Jadi jika si Isilop tetap membawa orang tak bersalah, maka ia akan meliputnya. Para polisi mulai kepanikan karena ternyata Kim Hana adalah wartawan yang berasal dari TV One. Orang-orang mulai membicarakan Kim Hana karena ternyata Kim Hana ini sering muncul di TV internasional. Pada akhirnya para polisi pun pergi dan sekarang Akyun tidak perlu ikut ke kantor polisi. Kim Hana berterima kasih karena tadi Akyun telah membantunya dan ia pun memberikan kartu nama yang ternyata ia adalah reporter yang fokus pada para warrior. Kim Hana di sana menjelaskan bahwa para warrior muncul dan melawan para monster dan para warrior ini sekarang disebut sebagai Dimension Warrior. Ketika mendengar Dimension Warrior, Akyun pun sadar bahwa yang dimaksud oleh Kim Hana pasti adalah para player. Saat Akyun dan Kim Hana saling menatap, tiba-tiba si Jalang pun datang dan berlari ke arahnya. Tiba-tiba ia memegang Akyun sehingga Kim Hana bertanya tentang apakah mereka sedang berpacaran. Akyun melepaskan pegangan Soyeon dan ia berkata bahwa Soyeon bukanlah pacarnya. Soyeon merasa direndahkan karena ternyata sekarang Akyun dan Kim Hana malah saling bertukar kontak. Kim Hana sangat senang ketika kenal dengan Akyun dan ia berkata bahwa nama Akyun sangatlah bagus. Kim Hana berkata bahwa nanti ia ingin mengajak Akyun minum kopi berdua dan Akyun pun langsung menyetujuinya. Soyeon yang melihat hal itu kesal dan ia berkata bahwa tega sekali Akyun ini melakukan hal buruk pada dirinya. Di sana Soyeon menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa ia akan balas dendam karena Akyun ini bukanlah siapa-siapa. Setelah semua selesai, Kim Hana pun mulai berjalan kembali. Di sana ia berjalan memegang handphone dan akan menelepon seseorang. Ternyata Kim Hana ini adalah pejabat tinggi di TV One dan sekarang ia akan mendapatkan sebuah tugas yang harus dilakukan. Kim Hana akan mewawancarai seorang pahlawan yang bernama Gracia, yang dimana Gracia ini adalah orang Amerika yang merupakan pahlawan super. Gracia akan datang ke Korea dan sekarang ia ingin bertemu dengan Kim Hana. Di dalam Pangenia sendiri terlihat para botak sudah tiada dan pergi ke neraka dan ternyata hal itu dilakukan oleh Isabella yang sekarang sedang menjaga karakter Akyun di Pangenia. Isabella sekarang sudah mulai gemetar dan kesakitan, sedangkan orang-orang di sana langsung berkata agar sekarang Isabella ini menyerah dan mereka akan menganggap semua hal tidak pernah terjadi. Namun Isabella malah semakin bersiap dengan senjatanya. Terlihat mereka pun bergerak dan berkata bahwa Isabella adalah pengkhianat yang harus segera dihabisi. Isabella masih terus berjaga di dekat Akyun. Tubuhnya mulai melewati batas, namun tiba-tiba di belakangnya keluar sebuah cahaya yang sangat terang. Ternyata cahaya itu berasal dari warp yang telah berhasil aktif sehingga membuat semua orang mulai terkejut. Akyun di sana mulai bangun dan dia berkata bahwa Isabella telah bertahan dengan sangat baik. Akyun tersenyum. Dia berkata bahwa dirinya sudah selesai berkomunikasi dengan para bintang. Ketua pasukan Desert Queen pun menyuruh bawahannya untuk terus bergerak, sedangkan Akyun langsung mengeluarkan kekuatannya.
Kekuatan Akyun diarahkan ke depan dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menepati janji pada Isabella. Kekuatan star suksesor milik Akyun aktif dan langsung menciptakan star energi yang luar biasa. Pasukan yang tadi datang ke arah Akyun dan Isabella pun berteriak kesakitan karena mereka kesakitan ketika terkena kekuatan Akyun. Akyun sendiri sekarang bergerak bersama Isabella dan ia berkata bahwa sekarang adalah momen pembebasan bagi Isabella. Isabella berkata bahwa itu adalah kekuatan Star Mirror, sedangkan Akyun berkata bahwa jika Isabella ingin kembali, maka ia tidak akan menghentikannya. Isabella menolak karena sekarang ia ingin keluar dari gurun itu bersama Akyun. Pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam warp gate dan Isabella bisa pergi dari sana karena kutukannya telah terangkat. Cerita pun memperlihatkan kotak emas yang bernama Arcana dan sistem langsung memberikan sambutan selamat datang. Sistem memberitahu bahwa Arcana adalah kota dengan materialisme tingkat tinggi, jadi orang kaya pasti dianggap sebagai bangsawan tingkat tinggi pula. Orang-orang yang berada di sana memang hidup dengan kemewahan. Meski terlihat sederhana, tapi semuanya hampir dilapisi dengan emas. Akyun berkata bahwa di kota itu semua hal bisa diselesaikan dengan emas, jadi mereka harus mengumpulkan dana terlebih dahulu. Isabella berkata agar Akyun tidak khawatir karena dirinya telah membawa 300 gold. Akyun yang melihat hal itu terdiam dan ia berkata bahwa jumlah segitu hanya bisa membuat mereka menginap 1 malam saja. Isabella terkejut karena di gurun jumlah 300 emas bisa membeli 10 orang budak. Akyun sendiri tersenyum tipis karena ternyata bahkan roti saja bernilai 50 gold. Akyun menunjuk suatu tempat dan ia berkata bahwa mereka bisa mendapatkan banyak uang yang tergeletak. Ternyata ia menunjuk ke arah kasino dan di tempat itulah ia bisa mendapatkan banyak uang. Isabella kebingungan, sedangkan Akyun mulai berdiri di depan kasino dan ia berkata bahwa dirinya adalah orang yang beruntung. Hidden trade milik Akyun aktif, yang dimana itu adalah trade Blessing of Gold. Dijelaskan bahwa kota Arcana ini memang dikenal sebagai kota emas dan kota itu memiliki satu aturan mutlak. Ternyata aturan di kota itu sederhana, di mana uang adalah raja dan di tempat di mana semua uang itu berkumpul berada dalam kasino tersebut. Di depan kasino itu ada orang yang berjaga dan ia meminta maaf karena beberapa orang tidak bisa masuk. Akyun adalah salah satu orang yang tidak bisa masuk karena ternyata ia harus memiliki deposit 10.000 gold agar bisa masuk ke kasino tersebut. Dan cerita pun bersambung. Waduh, ini dia yang bikin orang Indonesia jadi gagal paham ya guys ya, jadi buruk gitu. Karena udah mah duitnya tipis malah masuk ke kasino. Ntar malah makin rungkat ya guys ya, karena Zeus tidak memberkati. Jangan pernah coba-coba bermain judol. Dan kalian yang udah main judol, menurut Mimin langsung berhenti aja, langsung cut off. Jangan coba-coba berjudi karena menurut Roma Irama judi itu tidak boleh. Ya mungkin segitu saja saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.